Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bi alfi alfin syaulillahi al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Musanniful kutub alladziina ta'allamu biha man 'allamana al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sani Ghazali Khalil ya Zainad Bucusari Mbah Yai Soleh Langitan Mbah Khalil Mangkran Mbah Sunan Ampel wa khasan hadratir ruhi Mbah Yai Hasyim Asy'ari rahimahullah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana ilmuhu wa amidana bi asrarihi. Amin. Ini hari keberapa puasa? 13. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terulas. Puasa nang pondok sampai berapa? 23? Biasa ya, Mas Putin. Sampai Idul Fitri. Bismillah, loh, gak pulang tak? Mantu saya itu baru pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La tasubbu ashabi. La tasubbu. La tasubbu. Ojo misuwi sira ashabi ing sahabat ingsun. Faman mongko utawi sapane wong iku sabbahum misuwi sapa man ing ashabi fa'alaihi mongko iku tetep keduwe man laknatullahi utawi laknate Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh la tasubbu ashabi wa man sabbahum fa alaihi laknatullah.
wal malaikati lan malaikat-malaikat wan nasilan para menungso ajma'ina hiya sekabianin nas. Jadi Rasulullah itu dawuhe ya namanya juga nabi. Beliau tahu sebelum sesuatu hal itu terjadi. Jadi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dawuh ketika Rasulullah masih hidup, sahabat masih hidup, semuanya dihormati, semuanya dihargai. Tapi Rasulullah sudah dawuh, la tasubbu ashabi faman sabbahum. Ojo mbok pisuwi sahabatku. Gitu kan. Ojo mbok pisuwi sahabatku. Gitu kan. Artinya Rasulullah tahu bahwa nanti akan ada orang-orang yang membenci sahabat, orang-orang yang mencaci sahabat seperti di atas dikatakan Rafidhah kemarin. Akan ada orang yang mencaci, maki, menghina. Bahkan ada cerita tadi kemarin saya sampaikan. Sampai dirupakno asu disawati ketika nesu. Anjingnya dikasih nama Abu Bakar dan Utsman. Rasulullah tahu itu. Maka saya dan sampean tidak boleh termasuk golongan orang-orang ini. Saya dan sampean diajarkan oleh para kiai-kiai saya dan kiai sampean, ketika disebut nama sahabat, maka kita mengucapkan radhiyallahu an. Ini umat Islam. Ketika disebut nama Nabi, maka kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ditanya, sering saya diskusi dari orang non-Islam, apa itu Nabi Muhammad tidak bisa menolong manusia? Masa Nabi kok minta didoakan? Kita kan baca sholawat mendoakan Nabi. Ya maka saya sampaikan, umat Islam itu diajarkan untuk saling mendoakan kepada siapapun sejak zaman Nabi sampai sekarang. Ketika sahabat ketemu Nabi, maka sahabat akan bilang, Assalamualaikum. Nabi menjawab, Waalaikumsalam. Atau ketika Nabi ketemu sahabat, Nabi akan mengucapkan, Assalamualaikum. Sahabat menjawab, Waalaikumsalam. Gitu. Artinya apa? Assalamu utawi keselamatan iku alaikum muga tetep ing atase sira kabeh wa rahmatullahi lan rahman barokah rahmati Allah ambek sampean kabeh. Lah mendoakan ini hal biasa, tidak hanya kepada Nabi Muhammad umat Islam diajarkan. Ketika kita disebut nama Nabi Isa, kita berdoa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Gitu loh. Sekalipun itu bukan Nabi kita, bukan pemimpin kita. Tapi ketika disebut Musa alaihissalam. Nah, Nabi. Kalau bukan Nabi, ya tidak alaihissalam. Gitu kan. Disebut nama sahabat, ya radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an. Kalau yang disebut Ustadz sampean, maka Al-Mukarram. Ya. Al-Mukarram yang dimuliakan. Kalau sudah meninggal namanya Al-Maghfur. Semoga diampuni, Al-Maghfurlah. Gitu kan. Itu Islam. Gitu kan. Untuk Nabi beda, untuk sahabat beda. Yang bukan Nabi beda. Jangan nanti bukan Nabi kayak alaihissalam. Kok tidak? Kongkone Pak Musa alaihissalam. Lah apa Pak Musa alaihissalam? Iku ketubruk becak. Ketemu sapa nang kono? Alah ketemu Cak Ilyas alaihissalam. Nah. Cak Ilyas dhisik iku lho, Cak Ilyas bakul beras alaihissalam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Cak Ilyas karo anake. Sapa anake Cak Ilyas? Iku lho sing ganteng dhewe jenenge sapa Adam alaihissalam. Lah. Bismillah itu bukan.
Jadi orang Islam diajarkan selalu mendoakan. Sering saya ditanya itu. Lah apakah ketika Nabi Muhammad itu didoakan maka itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi? Ya Bu, ya tidak. Ya memang itu diajarkan. Saya kira semua umat Nabi juga akan mengucapkan salam kepada Nabinya. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Maka diajarkan kita untuk menghormati bahkan kepada siapapun orang tua kita almarhum. Layak balu orang rimo sopo Allahu Allah minhu saking man sing misuwi para sahabat sorfan ing ibadah fardu wala adlan lan ora nrimo ibadah sunnah. Kalau sampean membenci sahabat Nabi, ora anek gunane sholat, percuma. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnahmu, kata Nabi, la yaqbalullahu minhu sorfan wala adlan. Anek gunane sholat fardu, sholat sunnah. Luar biasa mas, Masya Allah. Kalau kita mau mikir yang namanya ahlus sunnah wal jamaah itu sampai sedemikian membangun cinta kita kepada kiai kita, membangun cinta kepada guru kita, membangun cinta pada ulama, membangun cinta sama sahabat, membangun cinta sama Nabi Muhammad. Bayangkan. Itu ulama ahlus sunnah wal jamaah. Maka bersyukur Indonesia ini, di Indonesia ini ada organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama yang berfaham ahlus sunnah wal jamaah, yang menjadi bentengnya Indonesia. Kalau tidak ada, sembuhan naik mas. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dan ulama-ulama ahlus sunnah itu lemah lembut cerdas. Sama seperti Nabi itu lemah lembut cerdas. Ulama itu cerdas. Nabi Muhammad itu cerdas. Nabi Muhammad itu cerdas, Mas. Para nabi-nabi cerdas. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Fala tusallu mongko aja nyolati sira sampai disangsingkan bagi orang yang membenci sahabat. Fala yusallu mongko aja padha nyalati sira alaihim ing atase wong kang bendu sahabat. Sampai membenci sahabat itu namanya ya ndak karu-karuan. Apa jenenge? Saking eleke awake dhewe. Wa fa innahu mongko temen satune kelakuan iku yaji uteka sapa kaum fi akhir zamani ing dalam akhir zaman. Nanti akan datang kata Nabi di akhir zaman orang-orang yang membenci sahabatku. Perkataan Nabi pasti benernya, perkataan Nabi tidak ada salahnya, pasti terjadi dan pasti benernya. Ya subbu nami suwi sapa wong akeh ashabi ing atase sahabat-sahabat ingsun. Wala tasawalatu solulan aja nyolati sapa sira kabeh, aja salat sapa sira kabeh ma'ahum sartane man. Wong sing misuwi sahabat Nabi, salat ora oleh bareng dene, ora oleh dadi makmumi pembenci sahabat. Tegaskan lagi wala tunakihum lan aja nikahake sapa sira kabeh ing hum tasubbu ashabi wala tujalisuhum lan aja lungguh sapa sira kabeh ing wong kang benci sahabat.
Wa in maridulan lamun loro sapa man tasubul ashabi fala ta'tuhum mongko aja nili sira kabeh ing tasuhubul ashabi. Nek mati aja mbok salati. Nek melu nek salat aja gelem dadi makmumi. Wis aja gelem nikahno, lungguh ya aja gelem. Nek lara aja mbok terus saking tidak terimone Nabi terhadap orang-orang yang membenci sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah makanya akhlak itu penting. Akhlak itu fauqul ilmi. Fauqul ilmi, akhlak itu di atas ilmu. Sebesar apa ilmu kita, kalau akhlak kita rendah, kita juga akan direndahkan orang. Sebodoh apa kita, kalau akhlak kita mulia, maka orang juga akan menghargai kita. Cuman lumrahe wong, lumrahe menungso itu makin berilmu, dia makin merunduk. Bahasanya makin padi, itu makin mentes, itu makin berunduk. Maka sampean boleh lihat Masya Allah akhlaknya para ulama-ulama kita. Kiai itu nek wis ketemu bodoh kiai mas, itu saling tidak mau di depan. Gak mau di depan dia. Pokoknya gak mau di depan. Misalnya ngimami tahlil oyo-oyoan moh. Itu kiai sama kiai. Jadi akhlaknya luar biasa. Coba lihat, sampean banyak kan kalau sampean cari di YouTube ketika misalnya kiai satu ketemu kiai satu ketemu habaib, dilungni banyuni mari dumbe di Masya Allah. Itu yang dicontohkan oleh kiai kita. Makanya luar biasa. Menghargai habaib, menghargai ulama. Ini kalau ada di akhir zaman orang-orang yang membenci sahabat, sanksinya dari Nabi sebegitu beratnya. Muga-muga aku mbek sampean sampai akhir hayat menjadi pecinta Rasulullah, pecinta sahabat, pecinta tabi'in, pecinta ulama, salafus sholih min ahli sunnati wal jamaah. Wes manut kiai, gandulan sarungi kiai, kate berjuang yo isopo, terus nih ngono ae wis. Kecerdasannya luar biasa. Saya ceritakan banyak di awal bagaimana Islam masuk di Jawa, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Muhammad, nabi-nabi itu memang punya sifat cerdas. Itu diwarisi oleh para ulama-ulama kita. Jadi bagaimana wali berdakwah di Jawa sehingga orang Jawa ini ora krasa nek didakwai ana wong nang kuburan nang punden diparani pitentah dikon beleh didadekno ingkung biyen pitentah akhirnya dibeleh didadekno beleh ingkung wis gak sah diirisi gak apa-apa tetep utuh tapi dibeleh dibebuti teleke diguak jadi ingkung halal dipangan. Ini diakali seperti itu. Orang Jawa senengane tangannya dilipat seperti ini, wis tangannya dilipat ora apa-apa. Tapi sing penting montrone aja hong wilaheng, montrone diganti apa? Salatun wa taslimun. Wa taslimun ya apa tuh? Iku ada yang diterbangkan seperti itu. Jadi luar biasa. Cerdas. Nabi Musa itu ketika debat sama Fir'aun itu luar biasa. Nabi Musa teko nanggone Fir'aun. Fir'aun takok,
Kan lapor ini. Mau apa kamu ke sini? Nabi Musa menjawab, saya ke sini mau menerangkan, menyampaikan konsep ketuhanan yang benar. Konsep ketuhanan yang saya bawa, yang jelas mengatakan bahwa sampean Fir'aun adalah bukan Tuhan. Lalu Fir'aun tanya, konsep ketuhanan apa? Konsep ketuhanan apa konsep ketuhanan kamu? Nabi Musa menjawab, Tuhanku adalah pencipta langit dan bumi. Tuhanku adalah Tuhan langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard. Lah, Fir'aun ini kan rojo, yo pengalaman, yo pinter. Fir'aun dikandani, Tuhanku adalah Tuhan langit dan bumi. Fir'aun ngomong ini, loh, saya itu sudah pergi kemana-mana di ujung dunia. Saya tidak menemukan nang dunia, kan Tuhan di bumi dan di langit. Saya sudah keliling dunia, di seluruh penjuru dunia tidak ada Tuhan kecuali saya. Sing aku pengiran ya aku tok, jadi Fir'aun. Kau ono, nang dia ono pengiran saliyane aku nang dunia ini. Oh. Bismillah. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Kau ono pengiran, aku wis ngoyor ngomong ndi Musa. Ojo ngarang-ngarang kon. Itu kan kata Fir'aun. Nabi Musa bingung. Oh. Ya apa ini? Akhirnya nang dunia kan tidak ada Tuhan. Itu sudah dibuktikan oleh Fir'aun. Dia keliling kemanapun tidak ketemu Tuhan. Dia ketemu di dunia ini yang menjadi Tuhan dia dan yang disembah manusia hanya dia. Fir'aun. Akhirnya Fir'aun ini nyelok patih Haman. Haman Reneo. Aku gawe no piramid. Aku pengen delok langit. Nang langit ono pengiran apa ora. Akhirnya bikin piramid itu. Bikin piramid. Kenapa bikin piramid? Fir'aun pingin nang pucuke piramid, delok nang langit iku ono pangeran puna. Nah ini kalau sampai terjadi piramid selesai, dia naik di puncaknya kan tetap tidak akan ketemu Tuhan. Akhirnya Nabi Musa gawe jawaban logika baru. Tuhan saya adalah Tuhan yang disembah oleh bapakmu yang awal-awal dulu. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan saya adalah Tuhanmu dan Tuhan yang disembah oleh mbah-mbahmu, bapak-bapakmu. Kacau Fir'aun. Iya benar ya. Nah, nek Tuhannya saya, berarti mbah-mbah saya dulu lah tidak punya Tuhan. Nah, ini keren kan jamu? Bingung Fir'aun. Kalau Tuhannya saya, berarti mbah-mbah saya itu tidak punya Tuhan. Padahal mbah saya, bapak saya, kakek saya, leluhur saya, itu punya Tuhan. Loh, Tuhannya ternyata bukan saya. Kenapa? Karena saya lahir sesudah mbah saya. Gitu. Bingung Fir'aun. Ketika Nabi Musa menjawab, Tuhan saya adalah Tuhanmu dan Tuhan para leluhurmu, itu kacau. Banyak pengikut Fir'aun yang meragukan ketuhanan Fir'aun. Mergo kelingan bae Fir'aun kuyo nyembah pangeran. Sing jelas bae Fir'aun nyembah pangeran sakliyane Fir'aun. Hancur wes. Logika yang dibangun selama ini kan manut ae. Ketika Fir'aun ngaku Tuhan, umatnya ngikut. Ini logika yang dibangun menghancurkan pemikiran mereka. Kalau Tuhan itu lahir, ya maka sebelumnya tidak ada Tuhan. Padahal mbahnya Fir'aun dulu nyembah sudah ada Tuhan. Kok Tuhannya baru sesudah cucunya lahir kan tidak masuk akal gitu. Bismillah. Kalau Tuhan itu lahir, maka pernah tidak ada Tuhan. Mas yo ngengkel kaya apa, sampean ngangkel kaya apa, rumus Tuhan. Tuhan itu adalah maha awal. Paham? Maha awal ini tidak bisa digandeng dengan pernah dilahirkan.
nganggo rumus sing diai yang maha awal tentu tidak bisa digandeng dengan rumus yang pernah dilahirkan. Kalau pernah dilahirkan berarti tidak maha awal. Yang dilahirkan ini tidak lebih awal daripada yang melahirkan. Ya awal bapaknya awal mbok itu. Gitu lah, nek anaknya Tuhan ya mestinya bapaknya Tuhan, baik Tuhan lah kayak baik Tuhan. Gitu loh. Jadi maka konsep Tuhan dilahirkan tidak bisa diterima oleh akal sehat, hanya bisa diimani. Wis pokok percaya, pokoknya gitu kan. Maka tidak akan selesai konsep Tuhan dilahirkan, konsep Tuhan lebih dari satu tidak akan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kecerdasan para ulama-ulama terdahulu itu ya diwariskan dari nabi-nabi, Nabi Muhammad, Nabi Musa, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau ada orang membuat sesuatu jangan dikit-dikit dikatakan bid'ah. Seperti yang kita bahas kemarin. Kalau kita ngomong bid'ah ya apa yang tidak bid'ah di muka bumi. Baju saya, baju sampean ya bid'ah. Al-Quran yang saya baca, yang sampean baca itu kan juga produk bid'ah. Di zaman Nabi sudah ada penulisan Al-Quran, tapi kan di apa itu? Nanggone pelepah kurma, nanggone tulang-tulang unta, nanggone kulit-kulit domba itu kan di zaman Nabi sudah ada. Tapi sedikit. Kenapa di zaman Nabi hanya sedikit orang yang bisa baca tulis. Baru setelah Abu Bakar, sahabat Umar usul, ayo iki ditulis, dibukukan. Ini kalau tidak dibukukan bahaya, karena banyak hafid Quran yang mati di medan perang. Akhirnya sahabat Abu Bakar setuju. Akhirnya lembaran yang sudah ada, yang dimiliki masing-masing orang, sebagai referensi dikumpulkan, di cross check ngene sing hafal-hafal, bener ndak ini ayatnya, bener ndak ini ayatnya. Terkumpul di zaman Abu Bakar, walhasil akhirnya finish Al-Quran itu diterbitkan, ditulis selesai pada zaman sahabat Utsman. Tulisannya Al-Quran itu huruf to, antara bak karo tak podo. Ba bismillahirrahmanirrahim ya keluar no seret. Alif lam Allah ya alif mene ha. Awakmu sing maca bingung, kecuali wong sing apal bismillah. Oh, ingin iki bismillah iki. Tapi nek gak iso bismillah bingung. Iki bak. Kok gak ono titik telu iki. Lho iki ngarep dhewe bak apa tak apa nun iso-iso ya barang lho ya. Sing gak iso maca ya bismillah ngono iso-iso. Kan gak ono titik gitu kan. Itu kan. Baru pada tahun 62 Hijriah itu ulama bukan sahabat. Abul Aswad Ad-Du'ali, ini ulama. Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini menyempurnakan tulisan Al-Quran dengan dikasih titik. Ba titik siji, tak titik loro nang dukur, ba titik nang isor, sak titik telu nang dukur. Sehingga memudahkan sampean. Nanti loh. Bi, akhirnya ketemu bi. Jim titik nang ngisor, kha kano titik kho titik nang dukur, dal kano titik zal ono titik, sin cilik kano titik, shin gede ono titik. Ini Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 62 Hijriah. Makanya kan ada orang berpendapat apa juga Al-Quran itu berubah-ubah. Loh, Al-Quran itu tidak berubah. Bunyinya sama sebagaimana yang diajarkan Nabi, cuman penulisannya melalui perkembangan gitu kan. Tadinya huruf-huruf saja, kemudian ada titik. Wis ono titik akeh wong sing gak iso maca. Wis ono titik jek akeh wong sing gak iso maca. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi
niku bikin sukun, bikin fathah, bikin kasroh, bikin domah. Akhirnya sampean gampang moco. Itu wafat tahun 185 Hijriah. Nyeluk muridé jenenge Qais. Qais, aku tak maca Qur'anku nek cangkemku buka fathah, buka mengo Qur'an iku coretan ndukur. Dadilah fathah. Lah engko nek cangkemku ki mencucu su bu oh coretan lungker nang ndukur jenenge domah kuwi wawu cilik. Lah engko nek bibirku ki pecah. Bibirku ki pecah. Bi si kalau tanya cilik tambah gede si ni ngene kan. Kuwi coretan nang isor dadine kasra. Nek ketoke wabot kuwi pasangan tasdid. Cita. Nah, ini yang menulis adalah, yang mempelopori ini adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini kan kecerdasan ulama. Wes, sukun metu, harokat metu. Cek bingung nih gak iso maca. Maka Abu Ubaid Qasim bin Salam merumuskan yang namanya ilmu mahraj. Jenenge ilmu tajwid. Akhirnya awakmu ngerti iki izhar, ono tanwin nun mati ketemu hamzah ha ain ghain kha kok dibaca izhar, ono tanwin nun mati ketemu ya nun mim mau idgham bi gunnah, ono tanwin nun mati ketemu lam ra idgham bila gunnah, enek ba diwaca iklab, saklene kuwi diwaca ikhfa, ono mat tabii mat lazim dan seterusnya. Ini kan proses. Makanya Al-Quran dulu kalau kita manuskrip pertama tidak ada harokatnya. Apakah berubah? Tidak berubah. Awalnya ya memang tidak ada tulisan. Nabi Muhammad tidak menerima Al-Quran dalam bentuk tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cerdas-cerdas. Lah orang-orang cerdas seperti itu jelas mas. Yes, pilih-pilihannya pangeran. Cerdas itu pikir, aku masalah. Kalau ingat-ingat kayak gitu, ulama-ulama kita itu luar biasa, mas. Jadi saya sampaikan sama jenengan, Indonesia ini pilihannya Gusti Allah untuk menyelamatkan agama Islam. Indonesia ini pilihan Allah untuk menyelamatkan Islam. Dulu ketika Wahabi merajalela di Arab Saudi, itu banyak masa sebelumnya. Dulu santri Indonesia, Mbah Hasim, Mbah Khalil dan sekurun-kurunnya itu mondok nang Arab, mas. Pada saat musim Wahabi merajalela, ini pulang, mas. Pulang dari negeri sana, nang kono kacau, kitab-kitab dibakar. Mereka pulang ke Indonesia dengan membawa kitabnya sing omake. Akhirnya kitab-kitab di Indonesia justru kitab-kitab yang asli. Paham ya? Nanti coba tak ceritakan sing itu lebih banyak di lain waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbu wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi la tasubbu aja misui sira ashabi. Ing sahabat ingsun fa innahu monggo temen sedune kelakuan iku yaji utu meko. Kauman ing kaum fi akhir zaman ing dalam akhir zaman. Ya subuna kang misuwi sapa kaum ashabi ing sahabat ingsun. Oh wis mengya. Wan hulan saking Kanjeng Nabi. Man utawi sapane wong sabba kang misuwi sapa man. Ashabi ing sahabat ingsun
Fadribu mongko mukula sapa sira ing manenek wong misuwi sahabat antemono ndase kapok uwen. Waqat a'lamu lan teman-teman meruhake sapa an-nabi, waqat a'lama lan teman-teman meruhake sapa an-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna sabbahum satune kang misuwi ing sahabat kabeh. Wa adzahum lan nglarakake ing sahabat kabeh ashabi. Wa adza lan nglarakake an-nabiya ing Kanjeng Nabi iku haramun haram. Dosa. Haram. Apakah ada seperti itu? Ada, Mas. Ada. Wong sampai sekarang itu wong sing misuhi Kanjeng Nabi, membenci Kanjeng Nabi ada. Masya Allah gitu kan. Mengatakan Nabi Muhammad palsu, mengatakan Nabi Muhammad itu ada. Tapi mereka tidak sanggup membuktikan. Yang diomongkan tidak sanggup membuktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena banyak perkataan Kanjeng Nabi Muhammad itu benar dan tidak bisa dibantah. Apalagi isi Al-Quran. Kalau yang mengatakan Al-Quran bohong, pasti ada sampai sekarang. Masih ada. Tapi mereka tidak sanggup membantah, menunjukkan kesalahan Al-Quran. Mereka tidak sanggup menunjukkan Al-Quran bohong, tidak sanggup. Mereka hanya berkata-kata. Mereka hanya membual, mengatakan Al-Quran bohong ada. Masih ada sampai sekarang. Bismillah, ada juga yang mengatakan Al-Quran itu bukan kitabullah, bukan kitab suci. Tapi sampai sekarang, belum ada satu orang pun yang sanggup membuat satu ayat saja dari Al-Quran. Clear. Tidak bisa dibantah. Sama juga boleh mencoba. Belum boleh mencoba. Saya sama boleh mencoba. Beberapa kali saya bikin TikTok. Isinya tantangan saya untuk membuat satu ayat saja yang sebanding dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak ada yang bisa. Ono sing ngomong ini, jadi ngomong ayat. Di dalam sebuah kitab ini, ayat ini bunyinya gini-gini. Apa hebatnya ayat itu? Apa hebatnya? Ayat ini hebatnya luar biasa, ini kasih sayang sang luar biasa. Tidak ada ini di luar itu. Kalau cuman membuat kalimat seperti itu saya juga bisa. Saya bisa membuat kalimat seperti itu. Berikan jantungmu kalau dia minta. Loh, ini iso, gaya kata-kata kamu iso enggak? Tapi yang sebanding dengan Alhamdulillah tidak akan ada yang bisa. Alhamdulillah itu saya minta kasih tahu. Al-Quran itu. Ini khusus Bismillah, Alhamdulillah, Fatihah. Kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin itu tidak pernah berhenti dibaca di muka bumi. Percaya tak KM ya? Sekarang ini ada enggak yang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin? Ada. Ada di 5 titik dunia yang sedang sholat. Nang kulon kono, sholat subuh. Kulon ini, sholat apa hari saat durungi subuh itu? Duhur tahajud, kulon ini meneh duhur. Kok kaitan kono ke? Sholat duhur kono. Marung ini kita subuh. 5 titik di muka bumi ini sama-sama di sana membaca kalimat Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Sing sholat Allahu Akbar. Nang dunia kene terus Mas wong takbir. Tidak pernah berhenti. Maka bagaimana sampean membuat kalimat isok menandingi Al-Quran? Caranya piye? Saya belum ngomong arti itu Mas. Katakanlah ngomong, wah kata kalimat yang populer, I love you. I love you itu sing ngerti ya sing iso bahasa Inggris tok. Dan tidak setiap saat I love you diunekno wong. Coba beribu-ribu manusia, berjuta-juta manusia hari ini mengucapkan bismillah, hari ini mengucapkan alhamdulillah,
hari ini mengucapkan takbir, Allahu Akbar, berjuta-juta manusia di beberapa titik di muka bumi. Hari ini mengucapkan kalimat yang sama. Bagaimana cara sampean menandingi bismillah? Gak iso, Mas. Gak iso. Nah, gitu. Yang kedua, ayat Al-Quran itu asli. Dari diturunkan sampai sekarang bunyinya sama. Ketika awakmu ngomong bahasa Indonesia misalnya, tadi, berikan jantungmu ketika dia minta hatimu. Taruhkan nyawamu untuk cintamu. Kayak habis semua untuk cinta. Gitu loh. Tapi tidak sebanding, Pak. Bahasa itu muncul tahun berapa? Bahasa Indonesia ada tahun berapa? Tahun 1046 atau 45 itu. Itu bahasa Indonesia yang disempurnakan tahun berapa? Baru umurnya lagi. Kalau misalnya ngomong keindahan, ya tidak sebanding dengan Al-Quran. Itu saya sudah nguji. Ya. Ngaji dalam diskusi-diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa qala mongko dawu sapa Kanjeng Nabi. La tu'dzuni aja nglarani sira kabeh ing ingsun. Fi ashabi ing dalam sahabat ingsun. Jangan engkau menyakiti aku dengan menyakiti sahabat-sahabatku. Banyak kata-kata Nabi. Waman lan utawi sapane wong iku adza nglarani sapa wong hum ing ashabi. Fakot adzani mongko teman-teman nglarani sapa wong ing ingsun. Kamu jangan melukai hati sahabatku. Jangan mencaci sahabatku. Karena ketika engkau mencaci, membenci sahabatku, sesungguhnya engkau sama dengan membenci. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi. Sama, ini hadisnya sama-sama, tapi intinya itu. La tu'dzuni. Aja nglarani sira kabeh ing ingsun fi Aisyah ta ing dalem Aisyah. Jangan engkau sakiti Aisyah. Wa qala fi Fatimah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi fi Fatimah ta ing dalem Fatimah radhiyallahu anha. Bid'atun utawi sak potongan daging mindi saking ingsun. Fatimah itu darah dagingku. Yu'dhini nglarakake ingsun apa ma barang-barang adzaha kang nglarakake apa ma ing Fatimah. Fatimah itu darah dagingku. Apapun yang menyakiti dia, maka dia menyakiti aku. Insyaallah. Intinya hadis-hadis tadi saya dan sampean dilarang ikut-ikut mencaci. Ya sajane bingung, wis meneng ngono ae. Meneng ae wis. Mencintai zuriyah Nabi, menghormati zuriyah Nabi. Itu kan sahabat Nabi, tabi'in dan seteluh para ulama. Ora usah gampang misui, ora usah gampang nyalahno. Awakmu ora paham, tapi awakmu nyalahno. Awakmu ora ngerti tapi awakmu mengkoreksi. Ora paham tapi nyalahno. Nyalahno Imam Syafi'i, nyalahno Imam Maliki. Awakmu maca ora iso kok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya sallim daiman abada ala al-habibika li khalqi kulli minhum
لكل هول من الأهل مقتحمين يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم